Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Sabila, NIM 12150125 dari kelas A jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan memberikan video tentang penjelasan teknik penyederhanaan logika dengan menggunakan peta Karnaug. Apa itu yang disebut dengan peta Karnaug? Peta Karnaug atau HIMIP diperkenalkan oleh Maurice Karnaug tahun 1953. Ini adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika. Yang pertama, menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit sehingga waktu tunda total runtime menjadi lebih kecil. Yang kedua, kemungkinan risiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, daya total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil. Peta Karnaug diilustrasikan seperti matriks dua dimensi, terdiri atas baris dan kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan atau input dari sistem. Input dari masukan inilah yang kemudian disebut dengan variabel kimapnya. Sehingga ada sebutan kimap 2 peubah, kimap 3 peubah, 4 peubah, dan seterusnya. Kimap efektif hanya digunakan sampai 6 peubah saja. Untuk peubah lebih dari 6 tidak lagi direkomendasikan menggunakan kimap karena komputasinya sangat tinggi sehingga disarankan untuk menggunakan program komputer yang lebih khusus. Sebelum melakukan penyederhanaan peta Karnaug, kita harus tahu apa itu minterm, SOP, maxterm, dan post. Minterm adalah perkalian atau pemberian logika n kepada beberapa variabel yang ditampilkan sekali. Fungsi yang menggunakan minterm yang dijumlahkan atau diberikan logika OR bisa disebut juga dengan SOP, rangkaian SOP. Sedangkan maxterm adalah penjumlahan atau pemberian logika OR kepada beberapa variabel yang ditampilkan sekali. Fungsi yang menggunakan maxterm yang dikalikan atau diberikan logika n disebut dengan rangkaian post. Selanjutnya ada peta Karnaug dua peubah atau dua pengubah. Di sini ada tabel yang pertama, yaitu kita ambil dua variabel X dan Y, yang mana M0 menghasilkan X0 dan Y sama dengan 0. M1 X-nya 0 dan Y sama dengan 1. M2 X-nya 1 dan Y sama dengan 0. M3 X-nya 1, Y-nya sama dengan 1. Jika diubah ke dalam peta Karnaug, maka dia akan membentuk tabel seperti ini. Yang mana Y-nya itu baris ini dan X-nya itu baris ke bawah. Maka X0 per Y0 itu sama dengan M0. Dan X0 per Y1 itu sama dengan M1. Dan X1 per Y0 itu sama dengan M2. Dan X1 per Y1 itu sama dengan M3. Maka akan dihasilkan tabel seperti ini. Maka M0 itu sama dengan 0, M1 itu sama dengan 1, dan M2 itu sama dengan 0, M3 itu sama dengan 1. Dan 1 ini itu disebut dengan SOP. Dan
dan baris 0 ini itu disebut dengan pos. Selanjutnya yaitu ada peta kernel 3 pengubah. Di sini ada bentuk tabelnya yang 3 pengubah, itu artinya dia lebih banyak, lebih dari 2. Dan di sini variabelnya ada 3 yaitu X, Y, dan Z. Jadi maka bentuk peta kernelnya akan menjadi seperti ini. Dia ke bawah itu X itu ke bawah dan YZ itu ke samping. Jadi dia di atas di samping ini, jadi dia 00, 01, 11, 10. Ini tuh dia dicerminkan yang mana 00, 11 dan 01, 10. Seperti dia tidak urut karena dia saling mencerminkan, ini 00 dan ini 11 dan ini 01 dan ini 01 dan ini 10. Selanjutnya yaitu ada peta kernel 4 pengubah. Tabelnya berbentuk seperti ini dan bentuk diubah ke peta kernelnya menjadi seperti ini. Gambarannya lebih mudah dan lebih terlihat jelas karena di sini karena 4 variabel, di sini ada W, X, Y, dan Z. Jadi WX itu barisnya ke bawah dan YZ itu barisnya ke samping. Di sini ada jenis-jenis peta kernel. Di sini ada tabel dan bukti secara aljabar. Jika hasil dari aljabar itu adalah ini, WXY, maka kita akan buktikan secara peta kernel apakah hasilnya akan sama. Maka di sini adalah soal sebelum disederhanakan, yaitu F variabel F W X Y Z sama dengan W X Y Z tambah W X Y Z aksen. Di sini kita lihat pada yang sama, ada WXYZ, ada WX ditambah WX dan di sini YZ, dan di sini WX dan di sini YZ aksen. Dan di sini maksudnya mewakili karena untuk W ini ada di sebelah kiri dan X ini ada di sebelah kanan. Begitu juga dengan YZ. Y ini di sebelah kiri dan Z ini sebelah kanan. Caranya yaitu kita lihat variabel yang berubah seperti ini. Di sini dia berbentuk horizontal, maka yang kita perhatikan itu hanya yang di atas ini, yang Z. Dan yang berubah pada variabel ini yaitu yang ini, yang 1 dan 0. Jadi hasil ini, maka
U, X, Y. Maka hasilnya itu seperti itu. Jadi di sini ada soal sederhanakan soal berikut dengan menggunakan peta Carnot, yaitu soalnya Y sama dengan ABCD not tambah A not BC not D ditambah ABC not D not ditambah ABCD tambah A not BCD ditambah A not BC not D not. Maka di sini kita susun dulu aljabar, menyusun aljabar terlebih dahulu seperti di video aljabar boolean sebelumnya. Lalu kita gambar peta rangkaian digital. Gambarnya seperti ini. Yang pertama kita cari dulu AB, C, D not. Yang ini. AB, C, D not. Maka di sini ada AB-nya 11 dan CD-nya 10. Maka di sini 1, ditulis di sini 1. Selanjutnya yaitu ada A not, BC not, D. Maka di sini artinya A-nya 0, B-nya 1 dan C-nya 0, D 1. Maka di sini di hasilnya diletak 1. Selanjutnya yaitu ada ABC not dan ABC not D not. Maka di sini 11, AB-nya 11, C not D-nya C not D not-nya itu 00. Maka di sini 1. Selanjutnya di sini ada AB, CD. Di AB-nya 11 dan CD-nya juga 11. Maka di sini ditulis 1. Selanjutnya ada A not BCD. Berarti A not B yaitu 01. A not B-nya yaitu 01 dan CD-nya yaitu 11. Maka di sini ditulis 1. Dan selanjutnya itu A not B, C not, D not. Maka di sini A not itu 0, D itu 1, C not itu 0, D not itu 0. Berarti 01 di sini 01 dan 00. Jadi di sini 1. Jadi untuk yang lainnya bisa kita tulis 0 semua di sini. Seperti ini. Jadi seperti ini. Dan selanjutnya itu untuk menentukannya maka kita bisa samakan garis yang sejajar baik dia ke bawah ataupun ke samping. Jadi yang pertama itu yang sama yaitu ini 1, 1. Dan selanjutnya yang sama yaitu yang berdekatan yang ini. Dan ada juga yang ini. Seperti persyaratan dia tidak boleh digaris 3 seperti ini karena persyaratannya yaitu 2, 4, 8 dan juga 16. Jadi 3 tidak bisa dan tidak boleh. Syaratnya seperti itu. Maka bisa kita lihat
garis pertama ini yang ini 1-1. Karena dia secara vertikal, maka CD-nya bisa langsung kita tulis. C, dan D. Dan ini. Kebetulan CD di sini yaitu 00 karena dia diaksenkan. C not sama dengan 0 dan D not sama dengan 0. Maka untuk AB-nya bagaimana? Jadi kita lihat dari sini AB-nya seperti ini, berubah dari 0 ke 1 hingga langsung kita coret. Langsung yang B-nya itu dia 1-1 ke 1, berarti dia tidak berubah. Jadi karena dia tidak berubah, maka persamaannya yaitu persamaan yang pertama yaitu B BC not D not. Dan kita masuk ke persamaan yang kedua, yaitu ini. Karena dia secara horizontal, AB-nya bisa langsung ditulis. Maka di sini ada aksen A, persamaan yang kedua ini, ada A aksen B, dia di sini. Karena ini berubah, jadi kita tidak tulis, dan lalu kita lihat yang kedua itu 1-1, dia tidak berubah, jadi kita tulis D-nya di sini. Maka persamaan yang kedua itu A not BD. Lanjut ke persamaan yang ketiga, dia horizontal, jadi AB-nya langsung bisa ditulis di sini. Jadi karena di sini 1-1 dia tidak berubah, maka kita tulis. Dan di sini 1-0 dia berubah, jadi tidak kita tulis. Maka dari ketiga persamaan ini dihasilkan Y sama dengan BC aksen D ditambah A aksen BD ditambah A BC. Ini sama dengan hasil yang hasil yang kita cari di aljabar boolean di video sebelumnya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.